Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Hari ini kita akan bertemu kembali ya. Hari ini kita akan membahas tema khusus, yaitu tentang PPPK. Tapi bukan ini ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi hari ini kita membahas tentang kerja ya. Jadi tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini dokumen ini saya dapat dari grup. Kemudian ini saya baca bahwa dokumen ini dipresentasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Jadi dokumen ini sebetulnya berisi dua ya, tentang pengangkatan CPNS dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang ini. Terutama untuk kita ya, sebagai guru, ada nggak sih formasinya di situ gitu ya. Kita akan lihat mulai dari yang pertama. Jadi mengenai proses atau penjadwalan tentang penerimaan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kita bisa lihat di sini ya, di jadwal ini ya. Ini ada juga dalam dokumen, Bapak Ibu juga bisa melihat. Nah, dalam dokumen ini disampaikan bahwa pengumuman seleksi nanti tanggal 30 Mei ya, sampai dengan 13 Juni 2021. Jadi sebentar lagi. Kemudian setelah pengumuman seleksi nanti kemudian ada pendaftaran seleksi nanti tanggal 31-nya sampai 21 Juni 2021. Nah, kemudian seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya itu 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, kemudian ada namanya masa sanggah, itu 1 Juni sampai dengan 1 Juli sampai dengan 11 Juli 2020. Nah, kemudian ada seleksi kompetensi PPK non guru. Itu kalau non guru itu memakai cat BKN. Nah, ini tanggal bulan Juli sampai September ya. Kemudian nanti kalau yang seleksi kompetensi PPPK guru itu CBT ya, yang dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, ini tanggal tes pertama Agustus, tes kedua itu Oktober, dan tes ketiga itu bulan Desember. Nah, kemudian pelaksanaan SKB CPNS ini tentang CPNS, terus kemudian pengumuman akhir dan masa sanggah itu nanti November, dan penetapan NIP CPNS dan nomor induk PPPK itu nanti Desember. Jadi akhir tahun kira-kira kalau Ibu mendaftar sudah mendapat kepastian. Nah, terus karena kita mau bicara khusus tentang P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka kita akan langsung saja melihat ketentuan umumnya dan ketentuan khususnya. Ada nggak ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ketentuan umum untuk PPPK. Nah, ini ketentuan yang pertama itu setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun ya. Jadi kalau belum 20 tahun nggak boleh. Nah, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini untuk batas maksimalnya tidak dituliskan angka, tapi paling tidak paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia. Nah, gitu. Jadi mungkin batas usia pensiun kali ya. Jadi 1 tahun sebelum masih bisa ya. Kemudian pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, ini tidak boleh ikut atau pernah terlibat dalam kasus kriminalitas ya. Kemudian yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, nah, atau terlibat dalam politik praktis, jadi nggak boleh. Kemudian yang keempat, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian pelamar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Kemudian pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, jadi harus sehat. Kemudian calon pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu formasi jabatan ya, nggak bisa double, cuma bisa melamar satu aja. Kemudian persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh minimal pejabat tinggi pertama untuk yang bekerja di instansi pemerintah, atau minimal direktur atau kepala divisi
yang membidangi SDM atau HRD di perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Nah, kemudian terakhir tidak boleh bertentangan dengan sistem merit. Nah, ini yang juga perlu diingat. Kemudian itu ketentuan umumnya. Kalau ketentuan khususnya apa ya? Nah, ini yang ketentuan sebagai guru ya, karena kita sebagai guru ingin membahas juga soal ini. Tentang guru ada apa namanya perbedaan dengan yang umum gitu ya. Kalau umum tadi kan dilakukan oleh BKN ya. Kalau ini apa tesnya tadi ya di chat BKN, kalau ini nanti di CBT Kemendikbud. Nah, ini siapa saja sih peserta yang berhak untuk mendaftar seleksi PPG Guru tahun 2021 itu adalah sebagai berikut. Honorer THK 2 ya, sesuai database THK 2 di BKN. Nah, ini yang boleh melamar ya. Kemudian yang berikutnya itu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah yang terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, jadi guru honorer di sekolah negeri bisa ya, dan sudah terdaftar di Kemdikbud. Nah, kemudian guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta. Nah, ini di sekolah swasta juga bisa ya, dan juga sudah terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi Dapodik itu penting ya untuk pendataan kita sebagai guru. Selanjutnya lulus pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, ini lulusan pendidikan profesi guru PPG. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang belum lulus PPG apakah bisa mendaftar ya? Atau yang tidak memiliki akta 4 atau sertifikat pendidik apakah bisa mendaftar? Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Untuk sementara dari sini ya kita bisa melihat bahwa PPG itu sangat penting karena juga menjadi persyaratan ya, karena itu lulus pendidikan profesi PPG. Dan bagi yang belum daftar tapi sudah tertulis di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud gitu ya, mungkin gelarnya SPD begitu ya. Kemudian yang berikutnya tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tadi kan sudah ya, tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Tes pertama itu bulan Agustus, Oktober dan November. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Jadi yang diutamakan kalau lihat dari sini sertifikasi pendidik dulu. Nah, apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Sepertinya masih ada peluang ya. Sepertinya nih kita lihat lebih lanjut. Nah, sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 garing B.B1 garing GT 0201/2021 tanggal 15 Maret 2021 ya 2021. Nah, kita lihat ya suratnya seperti apa. Nah, kan kita akan ini karena dirujuk ya, artinya kita bisa melihat. Ini suratnya yang dari apa? Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai guru agama kita nggak tahu ya apakah ini juga terfasilitasi di sini. Kita lihat tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam mendapat pengadaan ya. Jadi ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten seluruh Indonesia dalam rangka pendataan pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021. Kami menyampaikan hal-hal berikut. 1. Calon guru PPPK berasal dari A. Guru dalam jabatan, artinya status sebagai guru bisa ya. Kemudian lulus pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru, jadi sudah lulus sekolah pendidikan gitu ya, gelarnya mungkin SPD ya, kemudian tapi belum menjadi guru. Nah, kemudian yang kedua, calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana. Nah, ini diterangkan di situ ya, sarjana dalam kurung S1 atau diploma 4, D4 dan atau sertifikat pendidik. Maka kira-kira sertifikat pendidik ini menjadi penting atau tidak ya? Nanti kita bisa lihat.
Ini yang kadang-kadang menjadi diskusi kita. Kemudian yang ketiga, calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Dan kemudian yang keempat, apabila calon guru PPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nomor 5, daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam lampiran surat edaran Direktur Jenderal ini. Nah, demikian surat edaran ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Ini tembusannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri PAN dan RB, kemudian Kepala BKN, kemudian yang terakhir Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka kita akan lihat dari surat ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat poin kedua, jadi poin kedua itu jelas yang ini ya. Kalau kita lihat poin yang ini, ya, calon guru PPK harus memiliki kualifikasi akademik sarjana, artinya 1. Sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Dan ini dan atau itu bisa dipahami, mungkin bisa punya sertifikat pendidik, bisa tidak. Maka kita lihat poin yang keempat ini teman-teman ya. Poin keempat ini mengatakan begini: apabila calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi bisa kan nggak punya sertifikat akademik kalau merujuk di surat ini ya. Apabila calon guru tidak memiliki sertifikat pendidik, ya, tidak memiliki akta 4 kali ya, di artian di sini, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi kualifikasi akademik itu lulusan apa kita gitu. Jadi background pendidikan kita apa? Itu yang saya pahami sih. Mungkin semoga pemahaman kita sama. Jadi jangan khawatir kalau berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik masih bisa ya, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, gitu. Jadi kita sebagai guru agama kira-kira di formasi ini ada enggak ya? Karena di sini dikatakan daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas atau mata pelajaran akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam lampiran. Maka dalam surat ini ada lampirannya, ada banyak sekali teman-teman, dari atas sampai bawah ada sekitar lampirannya ada sekitar 300 sekian halaman gitu ya. Saya sudah lihat untuk ini saya lihat untuk khusus untuk guru agama Katolik ya, sesuai yang akan kita bahas hari ini. Nah, maka di surat edaran ini kalau kita lihat di di lampiran di lampiran yang di halaman 315, nah di situ ditulis ya. Jadi di bagian sini, di poin sini teman-teman ya, di bagian nomor 10.614 ya, ini jelas kualifikasi pendidikan itu program studi ijazah 1, ijazah di 4 ya. Itu ada kata ketik ya, yang tulisan kata ketik boleh, pendidikan dan pengajaran agama Katolik, kemudian pelayanan pastoral, kemudian program studi pastoral, kemudian program studi pendidikan keagamaan Katolik, kemudian program studi teologi. Nah, ini boleh ya. Jadi ini yang yang menjadi program studi. Nah, di situ kode nama bidang studi sertifikasinya pendidikan agama Katolik, ini ada kodenya 130. Kode nama bidang studi sertifikasi. Kemudian satuan pendidikannya SD ya, ini untuk bidang SD ya. Kemudian bidang studi mata pelajarannya pendidikan agama Katolik, ini untuk jenjang SD. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kalau kita lihat di sini jelas kita sebagai guru agama Katolik memiliki formasi di sini ya. Ini untuk jenjang SD. Kemudian kalau kita lihat ini di lampiran 315, kalau kita lihat di lampiran di selanjutnya di lampiran 317, Bapak Ibu juga bisa melihat di surat itu. Di sini juga di bagian sini ya, itu di bagian nomor 10.663 sampai 1.668. Di sini sama ya, untuk mengisi
satuan pendidikan SMP. Nah, ini kemudian menjadi jelas ya, ini untuk jenjang SMP. Jadi untuk guru agama Katolik di sini baik yang sudah mengajar di sekolah swasta ataupun sekolah negeri ini memiliki kesempatan ini ya. Nah, berikutnya kita lihat di halaman surat lampiran 318. Ini di bagian sini. Bapak Ibu, di bagian sini ada juga ya formasi untuk pendidikan agama Katolik untuk jenjang SMA. Nah, ini ada di nomor 10.712 dan 10 sampai 1.717 begitu. Jadi ini yang ada di lampiran, jadi itu jenjang SMA. Satu lagi ada di lampiran terakhir ya, di 320, itu di bagian sini Bapak Ibu. Nah, di bagian sini dari nomor 10.761 sampai 1.766. Jadi ini juga sama untuk kata ketik pendidikan agama dan pengajaran agama Katolik, pelayanan pastoral pendidikan keagamaan Katolik dan prodi teologi. Nah, ini kode atau nama bidang studi sertifikasi. Jadi ini yang sudah sertifikasi kali ya. Jadi untuk lebih jelas mungkin bisa langsung bertanya kepada yang berwenang gitu ya, tentang apakah nanti kita yang tidak memiliki akta 4 atau yang tidak memiliki sertifikat pendidik profesi maksud saya itu bisa juga mendaftar. Tapi yang jelas kita memiliki formasi. Nah, mengenai di mana penempatannya seperti apa nanti akan dicantumkan atau diumumkan di situs resmi ya. Nanti pengumumannya akan seperti Bapak Ibu yang tadi di awal kita lihat ya, akan diumumkan besok tanggal 31 Mei akan segera dimulai. Nanti kita bisa lihat di situsnya langsung. Ya, tapi kita masing-masing dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK semua ada formasinya untuk kita ya, untuk guru-guru agama pendidikan Katolik. Nah, kemudian kalau mau ikut ya, kira-kira nanti tesnya apa saja ya? Kita kan kadang-kadang sering bertanya tesnya apa sih gitu ya. Di dokumen pertama tadi yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu juga di situ dimasukkan ya. Jadi ada rencana tesnya itu ada 2 ya, tes kompetensi dan tes wawancara. Nah, tes kompetensi ini menyangkut ada namanya kompetensi teknis, kompetensi manajerial, terus kompetensi sosiokultural. Nah, ini bentuk soalnya masing-masing ada di sini. Kalau kompetensi teknis itu ada sekitar 70 sampai 100 soal, kemudian kompetensi manajerial 20 sampai 30 soal. Nah, ini tipe soalnya. Nah, ini kemudian soal passing grade-nya nanti akan ditentukan menyusul ya oleh Panselnas ya, Panitia Seleksi Nasional, nanti passing grade-nya berapa. Nah, itu untuk tes, jenis tesnya, tip kompetensi dan tes wawancara. Kemudian materinya apa aja ya? Nah, di situ juga dimasukkan materi-materinya. Materi tes kompetensinya itu yang pertama kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural seperti saya sebutkan tadi. Nah, ini kalau kompetensi teknis ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nanti kalau guru ya mungkin seputar guru gitu ya, yang seperti kita kita sedang siapkan untuk PPG misalkan ya, pengetahuan tentang pedagogik dan sebagainya. Kalau kompetensi manajerial ini ya terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik dan sebagainya sampai dengan pengelolaan perubahan. Nah, kalau soal kompetensi sosiokultural, kultural nanti ini pasti berkaitan dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap konflik, kemudian empati, pengendalian diri dan sebagainya. Itu Bapak Ibu guru tentang materi tes PPK-nya. Jadi itu yang diberikan, yang disosialisasikan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah siap untuk mendaftar gitu ya, nanti saya ingatkan lagi untuk pendaftaran nanti tanggal 31 Mei, setelah tanggal 30 Mei diumumkan ya, sampai bulan Juni. Jadi ada Mei, Juni, ada sekitar 1 bulan, setengah bulan lebih ya untuk waktu pendaftaran ini. Kemudian nanti seleksi untuk untuk kita ya sebagai guru, seleksi kompetensi P3K guru itu melalui CBT Kemendikbud tanggal Agustus, kemudian Oktober, kemudian
tes ketiga itu Desember. Gitu Bapak Ibu ya, penetapan NIP nanti kalau sudah mendaftar dari dinyatakan lulus Desember, Bapak Ibu guru sudah bisa melihat hasilnya. Oke gitu ya. Kemudian saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yang kita bisa bahas mengenai P3K ya. Apa namanya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Jadi selamat Bapak Ibu guru untuk mempersiapkan diri dalam apa namanya menempuh PPPK kalau yang berminat tentunya ya. Kalau tidak berminat misalkan seperti saya ini sudah bukan mantap ya, tapi karena memang saya mengabdi di sekolah Katolik ya, di yayasan ya, kurang lebih saya akan habiskan sisa waktu saya di sini. Jadi Bapak Ibu guru yang memiliki apa namanya peluang gitu ya, apalagi yang masih status honorer gitu ya. Status honorer kan menjadi sesuatu yang tidak jelas gitu ya. Tapi kalau sudah memiliki perjanjian kerja akan nuansanya akan lain ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru untuk ditempuh. Tadi sudah saya sampaikan di surat apa namanya, di surat sini juga ini ya di sini. Nah, jadi di sini menurut saya memegang peran penting ya, karena apabila calon guru tidak memiliki sertifikat pendidik, nah karena kebanyakan yang tidak lulus dari apa namanya pendidikan, misalkan mereka yang apa namanya mantan frater itu biasanya tidak memiliki apa namanya sertifikat pendidik ya. Nah ini memiliki peluang seperti ini. Nanti kita lihat di pengumuman lebih jelasnya. Ini sebagai gambaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Oke, selamat Bapak Ibu guru, sukses untuk kita semua. Semoga peluang ini tidak disia-siakan oleh kita semua. Oke ya, semoga ini sekali lagi menjadi apa namanya pembelajaran kita bersama. Kita menggali dari dokumen. Semoga kurang lebih apa yang saya sampaikan ini tidak jauh-jauh dari realitanya begitu ya. Jadi memang yang berat untuk menjelaskan ini jelas ya pemangku kebijakan. Dalam hal ini misalkan ya apa namanya, kalau ini di bawah Kementerian Pendidikan yang jelas ya kepala dinasnya. Kemudian nanti kalau ada di apa namanya di kabit-kabitnya itu mungkin bisa menjelaskan juga ya. Mungkin bisa bertanya langsung kepada mereka berkaitan dengan pemahaman yang saya sampaikan. Semoga ini membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Sampai ketemu di video update informasi selanjutnya. Mungkin kita akan membahas tentang syarat-syarat untuk bagaimana sih mendaftar atau sebagai CPNS begitu ya. Kalau CPNS jelas ada batas usianya yaitu 35 tahun. Kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini tidak ada batasan usia, hanya satu tahun di bawah usia yang ditentukan tadi ya persyaratannya. Jadi 40 tahun masih bisa, 45 juga kayaknya masih bisa. Tapi minimal 20 tahun. Tapi kalau CPNS sampai 35 tahun. Ya, jadi yang sudah 36, 37 jangan bermimpi untuk bisa mendaftar menjadi PNS ya. Jadi sudah kita nikmati saja. Mungkin peluang kita adalah di PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, demikian. Terima kasih sudah mengikuti channel DMC. Tuhan memberkati. Semoga kita senantiasa dilimpahi oleh Tuhan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terus dukung channel DMC dengan menekan tombol subscribe, kemudian berbagi video juga ya ke yang lain. Tekan tombol thumbs up juga boleh. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di halaman komentar. Kalau kita bisa diskusikan, kita akan diskusikan di komentar. Oke, demikian. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless.